Dia yang punya alasan mengapa harus hidup akan mampu menanggung segala bentuk bagaimana cara hidup. Halo semua, selamat datang di pojok kita. Kembali lagi bersama aku, Dinda. Beberapa menit ke depan, aku akan menemani kalian dengan topik ya bisa dibilang akrab sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan menurutku, ini tuh hal paling mendasar buat keberlangsungan hidup kita. Pertama, apa yang membuat kita harus bertahan? Dan kedua, bagaimana caranya kita bertahan? Dua pertanyaan yang sering hadir di pikiran kita. Oke, pertama, mengapa harus bertahan? Sebelum lebih lanjut ngebahas pertanyaan ini, aku pengen cerita sedikit tentang seorang anak yang udah ngelewatin banyak banget permasalahan dalam hidupnya. Yang menurut aku cukup untuk buat dia nyerah, tapi dia nggak ngelakuin itu. Jadi awalnya, kehidupan anak ini normal, sama kayak anak-anak lainnya. Sampai suatu ketika, saat dia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, ayahnya meninggal. Sejak saat itu, dia ngerasain hidup yang berbeda. Kayak permintaan dia yang dulunya mudah banget untuk dikabulin, sekarang jadi nggak semudah dulu, karena ya ibunya sekarang sendiri. Ibunya seorang diri menjadi tulang punggung keluarganya. Dan beberapa tahun kemudian, ibunya juga meninggal, menyusul sang ayah. Yang pada akhirnya ngebuat dia sampai fase dimana, lah, ngapain lagi gue harus bertahan? Tapi endingnya, dia mencari jawaban atas pertanyaannya tersebut, hingga ia bertahan sampai detik ini. Nah, jadi cerita tadi cuman pengantar doang buat menyadarkan kita, atau paling enggak menghadirkan pemikiran bahwa kalau anak itu bisa tetap bertahan, kenapa gue enggak? Mungkin hal yang mendorong orang untuk nyerah itu beda-beda. Dalam case cerita tadi, ya anak itu hampir nyerah karena dia harus kehilangan kedua orang tuanya, dia yang cukup belia. Tapi poinnya adalah bahwa untuk bertahan, kita harus punya sebuah alasan. Dan seringkali ketika kita mikir buat nyerah, pada saat yang sama, kita mulai lupa alasan kenapa kita harus bertahan. Menurut aku, punya alasan untuk bertahan sama kayak kita menghafal sesuatu. Untuk tetap ingat, ya kita harus sering ngulang sampai akhirnya kita benar-benar paham dan gak bakal lupa lagi. Sama halnya kayak bertahan. Untuk tetap bertahan, ya kita harus selalu mereinvent atau menemukan kembali alasan kita untuk tetap bertahan. Sampai kita gak lupa lagi kenapa harus bertahan. Ya pastinya, setiap orang punya alasan yang berbeda-beda untuk tetap bertahan. Mungkin ada yang tetap bertahan karena keluarga, mungkin juga ada yang bertahan karena persahabatan, atau dengan alasan lain. Yang jelas, menurut aku, kita akan cenderung memilih alasan untuk bertahan pada sesuatu yang masih membutuhkan kita, atau pada sesuatu yang kita anggap kita masih punya value untuk dibanggakan di situ. Intinya, pada sesuatu yang selalu bisa buat kita dapetin semangat buat berdiri lagi. Jadi, coba reinvent alasan kalian lagi. Jangan bilang gak ada. Karena menurut aku, selama kita dikasih kesempatan untuk bernafas, selama kita masih bangun dari tidur kita, pasti masih ada sesuatu yang bisa kita jadikan alasan untuk tetap bertahan. Sebagai manusia, kita bebas nentuin kenapa kita harus bertahan. Selama alasan kita nggak merugikan orang lain, it's okay gitu. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan kedua. Dengan cara apa kita harus bertahan? Ini adalah pertanyaan yang timbul setelah kita udah tahu alasan kenapa kita harus bertahan. Sejatinya, ketika kita udah menetapkan alasan kenapa kita harus bertahan, menurut aku, pada saat yang sama juga, kita pasti mikirin gimana caranya buat bertahan. Apapun itu, entah bertahan dalam sebuah hubungan, bertahan dalam sebuah pekerjaan,
atau bahkan bertahan dalam hidup, kita as a human pasti selalu mencari sesuatu untuk dilakukan agar tetap bertahan. Dalam urusan cara bertahan, kita pastinya pengen banget bertahan dengan cara yang paling kita senengin. Misal, kita udah nentuin nih alasan kita untuk tetap bertahan, yaitu karena kita harus menghidupi keluarga kita. Dalam usaha menghidupi keluarga kita, pastinya kita pengen dapat penghasilan dari pekerjaan yang kita sukai, atau kita pengen dapat penghasilan dari hobi kita. Ya pada intinya, kita berusaha untuk tetap bertahan hidup dengan cara yang kita senengin. Dan ya beruntunglah orang-orang yang berkesempatan untuk bertahan hidup dengan cara seperti ini. Tapi, kita juga harus ingat, kita hidup di dunia yang gak selamanya bisa kita atur. Kadang rencana-rencana kita gak berjalan sesuai ekspektasi. Kadang usaha kita gagal. Kadang kita udah ngerasa cocok sama satu pekerjaan, tapi gak taunya kita malah kalah saing sama orang lain. Kita gak pernah tahu besok atau bahkan 1 menit kemudian apa yang bakal terjadi sama kita. Nah, atas semua ketidakpastian yang ada di dunia ini, menurut aku, kutipan yang aku sampaikan di awal tadi benar, bahwa memang ketika kita punya alasan untuk tetap bertahan hidup, ya kita harus siap gimana pun caranya. Sama kayak kalau kita lapar, terus ternyata stok makanan kita habis. Ya pastinya kita bakal cari jalan gimana caranya biar kita kenyang. Logikanya, kalau kita lapar, pasti kita makan. Nah, karena stok makanan kita habis nih, ya kita cari. Entah itu beli bahan mentah, kemudian kita masak sendiri, atau beli jadi yang bisa langsung dimakan. Yang penting kita bisa kenyang. Ketika kita udah nentuin alasan kita untuk tetap bertahan, artinya kita udah harus siap dengan segala kemungkinan yang akan kita lewati. Mau kita jatuh berkali-kali, pasti kita punya cara untuk bangkit lagi. Intinya, ketika kita benar-benar punya alasan untuk tetap bertahan, gagal, kecewa, rasa sakit, gak akan jadi penghalang buat kita. Jadi, aku pengen nyampein ke kita semua, jangan lupa buat reinvent terus alasan-alasan kita untuk tetap bertahan. Kita bukan manusia yang sia-sia. Kita pasti punya sesuatu yang bisa kita bagi ke orang lain. Tetaplah hidup dan bertahan dengan caramu sendiri. Karena masih banyak sesuatu yang bisa kita bagi ke orang-orang yang ketika kita milih buat nyerah, semuanya jelas gak bisa kita bagi lagi. Sebisa mungkin, bertahanlah. Aku Dinda, sampai jumpa di lain waktu.